Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Uswatun Hasanah. Saya adalah guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Waibakul, Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam video ini, saya akan melaporkan tugas OJL pelatihan FASDA BK saya ya dalam bentuk video pembelajaran. Di sini saya memilih jurus 2, yaitu tentang kelola emosi. Dan saya memberikan topik menjadi nahkoda kapal diri sendiri. Alasan saya mengapa saya memilih jurus itu adalah agar peserta didik saya dapat melatih kecerdasan emosinya yang esensial, bukan hanya untuk kesuksesan akademik, tapi juga karir dan pribadinya. Hasil yang ingin saya dapatkan dari sini adalah yang pertama, agar peserta didik saya dapat belajar mengontrol dirinya menggunakan teknik mindfulness. Yang kedua, untuk menghindari perilaku impulsif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalahnya. Dan yang keempat, agar mereka dapat membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, di sini saya melakukan bimbingan klasikal dengan menggunakan metode ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Aktivitas di sini saya mengajak peserta didik saya untuk bermain kartu emosi. Di sini saya membuat ada 5 emosi yang nantinya kartu emosi ini akan saya potong-potong, saya bagikan kepada peserta didik saya. Di sini saya menyuruh mereka untuk mengekspresikan emosi yang mereka dapatkan, misalkan emosi marah, emosi senang, emosi sedih, emosi cemas. Nah, mereka mengekspresikan dalam mimik wajah dan gerak tubuh saja, tanpa mereka mengatakan itu emosi apa. Selanjutnya, teman-temannya yang lain menebak. Jika sudah bisa ditebak, maka saya akan lanjut di pertanyaan kedua. Apakah kamu pernah mengalami emosi tersebut? Ketika apa? Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami emosi tersebut? Misalkan kamu marah, selama ini apa yang pernah kamu lakukan? Setelah kita bermain kartu emosi, kita lanjut di refleksi. Dalam refleksi ini, saya meminta mereka agar mereka memberikan tanggapan perasaan setelah mengikuti aktivitas itu seperti apa. Yang kedua, apa yang mereka lakukan ketika emosi-emosi itu datang. Misalkan ketika emosi itu marah, selama ini apa yang pernah mereka lakukan. Setelah refleksi sudah selesai, saya lanjut di konseptual, dan di sini saya memberikan materi menjadi nahkoda kapal diri sendiri. Materi selain saya bentuk dalam soft copy atau PowerPoint, saya juga mengemasnya dalam bentuk hard copy menjadi nahkoda kapal diri sendiri. Dalam materi ini saya memberikan pengertian apa itu emosi. Menurut mereka apa itu perilaku, emosi vs perilaku, analogi nahkoda, melakukan mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Nah, jadi untuk mempermudah mereka saya menggunakan ini. Selanjutnya di aplikasi saya mengajak mereka untuk membentuk kelompok bermain tentang kartu kasus. Jadi nanti kelompok-kelompok itu akan saya berikan kartu kasus, di mana dalam kartu kasus ini mereka merundingkan masalah apa yang ada di dalam kasus tersebut. Selanjutnya mereka membuat dalam bentuk role playing. Nah, setelah role playing ditampilkan, kita belajar dari hasil role playing tadi. Bagaimana jika masalah kita diselesaikan secara spontan dan menggunakan mindfulness. Apa perbedaannya dan apa manfaatnya?
Nah, setelah role playing selesai, kita duduk dan kita membangun komitmen agar kita belajar untuk menggunakan teknik mindfulness ketika emosi-emosi seperti marah itu datang. Nah, demikian dari saya. Selanjutnya mari kita simak video bimbingan klasikal saya. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Memulai aktivitas pembelajaran kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah jaga kami dari pagi pada hingga siang ini. Pada siang ini ya Tuhan, anak-anak-Mu hendak belajar. Kiranya Tuhan jaga lindungi kami di tempat ini hingga kami berakhir sebentar. Ini doa kami Tuhan, amin. Baik. Kira-kira dari kita sudah hadir semua? Sudah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, hadir semua? Ya. 1, 2, 3. Oke, hadir semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita tepuk cinta sedikit ya. 1, 2, 3, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, di sini Ibu kasih topiknya namanya adalah menjadi nahkoda kapal diri sendiri. Namun sebelum itu, Ibu ingin emosi. Marah, ada lagi sedih, kecewa, ya. Jadi berbagai macam kode akar. Yang pertama adalah aktivitas. Kita akan bermain game sedikit ya. Selanjutnya refleksi. K adalah konseptual atau materi. Jadi Ibu akan memberikan materi dan aplikasi. Dilanjutkan dengan kesimpulan dan aktivitas yang pertama, Ibu ingin menunjuk beberapa dari kalian untuk bermain kartu emosi, ya. Jadi beberapa di sini nanti yang mendapatkan kartu emosi, Ibu ingin kalian mengekspresi atau bagaimana ekspresinya kamu, dan teman kamu harus menebak. Paham? Kalau sudah, silahkan, misalkan dia silahkan ditunjukkan dan mengatakan benar. Nah, di situ nanti Ibu akan memberikan pertanyaan lanjutan. Paham? Nah, setelah itu kita akan bisa ditunjukkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo silakan maju ke depan. Sudah siap ya? Oke. Ulang. Bagaimana ekspresinya? Lebih menghayati lagi. Bisa menebak? Benar atau salah? Benar. Silakan ditunjukkan kartu emosinya. Iya. Jadi emosi sedih, tepuk tangan. Kamu sudah mengekspresikan perasaan sedih. Pernah kamu merasa sedih? Ketika apa? Mau pergi sekolah, tidak dapat uang demo, kamu nangis. Oh, jadi rasanya iya Pak? Marah. Betul. Angkat kartu emosinya. Tangan terus. Tunjukkan ekspresimu. Kecewa. Kecewa. Tangan. Poinnya kita. Ada yang bisa menebak? Betul? Betul. Angkat kartunya tinggi-tinggi ya. Bisa. Silakan habis digambar langsung tempel di halaman tulis. Gambar emoji saja. Pernah main HP? Kirim WA? Nah, di situ kan banyak berbagai emoji loh. Senang.
sudah bisa ditempel di papan. Langsung ditempel tadi. Nggak salah. Kalau sudah bisa ditempel di papan tulis. Hasil emosi kalian, ibu melihat ada yang emosinya lagi senang, ada yang lagi sedih, ada yang lagi kecewa, dan ada yang B aja, ya. B aja itu biasa aja, datang-datang aja, ya. Ketika kamu menghadapi emosi ini, misalkan menghadapi emosi marah, apa yang selama ini kamu lakukan? Kalau mau jawab, angkat tangan dulu. Ketika kamu merasa marah, apa yang selama ini kamu lakukan? Ada lagi? Tidak ada. Nah, ketika kamu merasakan emosi sedih, ya, ketika kamu merasa sedih sekali. Nah, dalam materi ini, Ibu akan memberikan materi supaya kalian lebih mudah untuk menerima, ya. Kita terima hari ini adalah baca judulnya menjadi Nakoda bagi diri sendiri. Nah, ini hubungannya adalah dengan pengendalian diri. Nah, di situ Ibu sudah tuliskan. Ibu ingin Siska untuk membaca sinyal, sedangkan perilaku adalah respon. Model sinyal merah dan hijau. Nah, merah itu misalkan emosi marah. Ya, jadi kalau misalkan pakai lampu merah, kalau emosi marah berarti kita harus berhenti. Kalau hijau berarti kita harus lanjut. Sama juga dengan emosi. Ketika kita merasakan emosi itu, ketika kita harus berhenti dulu, berarti kita harus berhenti seperti marah. Kalau nakoda kapal diri sendiri. Nah, kita adalah nakoda. Emosi adalah gelombang atau angin. Nakoda yang baik tidak menghentikan gelombang atau emosi, tetapi mengendalikan kemudi atau respon perilaku. Jadi begini anak-anak, ketika analogi nakoda ini, kita berangkat dengan teknik STOP, ya, mindfulness. Nah, di sini kita akan belajar tentang mindfulness. Sebelum itu kita baca dulu ini. Untuk menjadi nakoda diri sendiri agar dapat mengelola emosi dengan baik, untuk berhenti sejenak, menyadari apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa didominasi oleh kekhawatiran masa lalu dan masa depan, sehingga kita bisa merespon situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Jadi mindfulness itu teknik untuk teknik STOP adalah singkatan dari S, stop, artinya berhenti. Lanjut, T, Tarik nafas dalam. tarik nafas dalam, atau bahasa Inggrisnya disebut apa? Take ID board. Lanjut, O, observasi artinya amati. Dan yang terakhir adalah P, proses atau lanjutan. Silakan duduk dengan tenang. Buang pikiran. Apa yang kalian pikirkan buang. Sekarang tarik nafas dalam, 1, 2, 3. Keluarkan. Tarik nafas dalam. Keluarkan. Nah, ketika kamu tarik nafas dalam, apa yang kamu rasakan? Lega. Lega, ya, tenang. Observasi adalah kita mengingat kembali masalah kita tadi. Misalkan marah karena teman-teman berbisik. Tadi sudah sampai mana? Pertama adalah meredakan ketegangan dan emosi intens. Nanti kalian bisa membaca di artikel yang dibagi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, mengambil keputusan yang bijaksana. Seperti tadi, harus observasi, kita sudah tahu semuanya, baru kita lanjutkan. Lanjutkannya sama dengan mendukung pengambilan keputusan yang bijaksana. Materi yang dijelaskan. Sekarang kita akan lanjut di aplikasi, tapi sebelum
tidak paham dengan ini? Paham. Ya. Jadi kita akan merundingkan ya. Jadi ini ada kasus pertama dengan kasus kedua. Yang pertama diejek teman karena dianggap jelek. Yang kasus kedua dituduh mencontek oleh teman. Jadi di sini ada satu dengan topik dihina karena jelek ya. Akan memperagakan dengan teknik spontan. Mari kita simak. 1, 2, 3. Wih, jelek. Bagian jelek. Sok pintar banget. Tentang salah aja nih ya. Lihat orang rambut itu sisir tadi kalau udah sekolah. Sampai gini belajar tak sana tak kau belajar tak kau Tiga. Wih, anak baru ini. Wih, kayak macam baru ini nggak sampai gitu. Baju kotor, nasi sumiring. Mana sini dia ya bukan kalau tiba-tiba sekolah nah dikatakan di sini. Gua teman gua di sini benar-benar sampai lu. Terima kasih kalian sudah menilai saya. Jadi kedepannya saya tidak bikin lagi, saya akan berubah kembali. Oke. Teknik spontan dengan teknik mindfulness menggunakan teknik SPOP. Dari itu baik. Dari kedua peran tadi, yang pertama kalian bermain peran dengan meluapkan ya, respon secara spontan dan meluapkan dengan teknik mindfulness. Nah, tadi apakah ada perbedaan? Ada. Apa? Baik ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Ya, action. Bukan nyontek, ini sudah malu sekali. Sudah belajar nyontek lagi. Kuliah di mana saya nyontek, ha? Sedangkan buku di bawah meja tidak ada. Coba kamu lihat sendiri di bawah meja ada buku atau apa di dalam. Kamu tuh bisa nyontek. Action. Wih, tidak bisa nyontek makanya di rumah belajar. Ih, gimana sekali. Teman-teman, mohon maaf. Bagaimana saya bisa nyontek? Buku HP tidak ada. Sedangkan saya duduk paling depan. Bagaimana saya bisa nyontek? Kalaupun teman-teman mau lapor ke Bapak Ibu Guru, silakan. Saya siap bertanggung jawab. Memang pada dasarnya saya tidak menyontek. Perbedaan kedua teknik tersebut. Nadia, Spontan, ya. ada yang bisa memperjelas? Ya. Kalau spontan itu emosi yang tidak terkontrol. Kalau mindfulness atau STOP, emosi bisa terkontrol dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Baik, itu perbedaannya ya. Pertama, jadi kalian sudah memerankan role playing secara spontan dan secara mindfulness. Ada perbedaan di sini. Ketika kamu melakukan secara spontan, belajar untuk menghadapi masalah kalian dengan teknik mindfulness, ataukah akan tetap menggunakan teknik spontan seperti yang kalian lakukan dengan menendang kursi, berteriak dan sebagainya? Tidak. Jadi akan mulai belajar menggunakan teknik mindfulness? Ya. Dari kapan? Sekarang. Oke. Selesai ya. Ya. Kegiatan kita sudah selesai. Ibu akan sedikit menyimpulkan bahwa menjadi nakoda diri sendiri itu tidak mudah, ya. Memang kita akan belajar teknik mindfulness mulai dari sekarang. Namun ini dibutuhkan belajar seumur hidup. Jadi mengelola emosi itu dibutuhkan belajar seumur hidup. Kita tidak langsung, karena apa? Kadang emosi kita juga tidak bisa kontrol. Tapi dengan menggunakan teknik mindfulness kita akan bisa menyikapi masalah kita itu lebih tenang. Nah, tujuan kita bukan menghilangkan emosi, tetapi memilih bagaimana caranya kita merespon. Ya, emosi itu ibaratkan gelombang atau angin. Kita tidak bisa hadap. Ketika kita menjadi nakoda, kita tidak bisa hadap.
tapi bagaimana cara kita mengendalikan. Sama juga dengan emosi kita. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan tepuk cinta. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar.